Yo, sahabat-sahabat Wamin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya share love it, Wak. Amin. Oke, sebelumnya Wamin ucapkan selamat datang yang baru nonton video Wamin ini. Baru jumpa lagi bersama Wamin yang prediksi yang mantul. Nah, sebelumnya kita bahas video prediksi semalam, Wak. Ini agak lumayan. Semalam tuh Wamin prediksikan Leeds melawan Chelsea. Semalam tuh Wamin pasang di Chelsea di pur di setengahnya sama di over di 2,5-nya. Di sini skor akhirnya tuh 0-3. Di sini dua-duanya kita kena. Nah, di Rangers melawan Ross County. Semalam tuh Wamin prediksikan Wamin di sini pasang di 1,3/4 di Rangers sama di over di 3-nya. Di sini skor akhirnya tuh 4-1, Wak. Dan dua-duanya handicap over undernya kita kena. Nah, di Wolves melawan Manchester City. Semalam tuh Wamin prediksikan Wamin di sini pasang di pur di City di 1,5-nya sama di over di 2,5-nya. Skor akhirnya tuh 5-1. Ya kan, City ngebante. Ya kayak mana lah ya kan, dia mengincar klasemen juara di Premier League Inggrisnya. Nah, di LC melawan Atletico Madrid. Semalam tuh Wamin prediksikan Wamin sini pasang di Atletico Madrid di pur di setengahnya sama di over di 2-nya. Di sini handicapnya kita kena, Wak, tapi di overnya kita draw ya kan, karena skor akhirnya itu 2-0. Si LC nggak bisa nyetak gol di gawangnya Atletico Madrid. Nah, sekali lagi, Wak, selamat lah ya kan untuk yang udah pandai pilih-pilih prediksi Wamin, yang udah pantau video prediksi Wamin. Kita JP masal, Wak. Nah, ini bill yang Wamin pasang. Ya sayang kali di sini, Wak. Di sini bill YouTube Wamin pasang di siang ya kan. Ya ini CP full senyum. Nah, sama di sini bill YouTube lagi di malam ya Wamin tambahkan di Everton. Sayang kali, Wak. Di Everton satu gol pun gak ada nyetak ya kan. Patah satu lagi, Wak, kena kutukan. Nah, sama di sini, Wak, ya udah Wamin bilang Inter Milan tuh bakalan juara, cuman ya ternyata masuk di extra time ya kan. Skornya itu 2-4. Ya, patah 1-2-2 ya, Wak. Tapi setidaknya kalau dipasang single bednya, Wak, masih tetap profit. Oke, Wak. Nah, sekali lagi selamat lah ya kan yang udah pandai belajar prediksi Wamin, yang udah ngikuti prediksi Wamin, yang di warung, yang di YouTube. Selamat, kita JP masal, Wak. Nah, kalau mau tahu info-info lainnya, Wak, bisa ke warung Wamin ataupun ke FB Wamin. Telegram juga Wamin taro. Oke, Wak. Nah, nggak usah bebacot lagi, Wak. Langsung aja Wamin kasih prediksi Wamin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wamin agar Wamin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya, Wak, supaya nggak ketinggalan prediksi Wamin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang Wamin prediksikan untuk malam ini, Wak, dini hari di tanggal 13. Real Sociedad melawan Cadiz, Midtjylland melawan Brøndby, Tottenham melawan Arsenal, Real Madrid melawan Levante. Nah, langsung saja, Wak, ke Real Sociedad melawan Cadiz. Di klasemennya, Real Sociedad ini peringkat ke-6 dengan poin 56, sedangkan Cadiz ini peringkat ke-17 dengan poin 35. Untuk dilihat dari head to head kedua tim, di sini jelas sih yang membantu Real Sociedad, Wak, dengan 5 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, di depan terakhir di sini di kandang Real Sociedad dia ngebantai dengan 1-4-1, tapi di kandangnya Cadiz di sini berakhir 0-2, Wak. Untuk 6 terakhir Real Sociedad 2 menang 2 draw 2 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Cadiz 2 menang 2 draw 2 kalah. Nah, di sini performanya sama-sama imbang. Nah, kita lihat juga, Wak, sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini, Wak, ada beberapa pemain yang tidak dipasang bermain. Untuk di Cadiz cuma 2 dan di Real Sociedad ada 5. Untuk performanya Real Sociedad main di home-nya 3 menang 1 draw 1 kalah, dan terakhirnya nih, Real Sociedad ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus, Wak, di sini performanya. Di sini dia menelan kekalahan itu sebanyak 3 kali dan 2 kali berakhir imbang. Untuk performanya Cadiz main di away-nya 1 menang 3 draw 1 kalah, dan terakhirnya nih, Cadiz ini sebagai tim tamu bermain di away-nya sebenarnya cukup bagus. Di sini dia berhasil mengimbangi melawan
Sevilla dan berhasil menang melawan Barcelona. Nah, kita lihat juga Pak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandotnya kan handicap Real Sociedad yang por Cadiz 3/4 setengah sama 1. Kalau ditanya fronternya 2/4 2,5 sama 2. Nah, untuk performanya sama-sama hampir imbang. Tapi untuk head to head terakhirnya itu yang bukan jelas tuan rumah. Dan untuk dilihat dari pasarannya, di sini jelas ini untuk Real Sociedad. Di sini Wak itu berani pour di setengahnya. Kalau ditanya fronternya, Wak di sini pasang di over di duanya. Prediksi Wak di sini Real Sociedad pasti bisa minta selisih 2. Ya bisa terjadinya 2-0 ataupun 2-1. Oke Wak. Lanjut Wak ke Midtjylland melawan Brøndby. Di klasemennya Midtjylland ini peringkat kedua dengan poin 58, sedangkan Brøndby ini peringkat ke-6 dengan poin 41. Dilihat dari head-to-head kedua tim, di sini 3 kali kemenangan untuk di Brøndby dan 2 kali kemenangan untuk di Midtjylland. Nah, di babak terakhir di sini gua bisa lihat sendiri. Di kandangnya Brøndby di sini dia kena banting dengan 1-3-1. Nah, sekarang ini di kandangnya Midtjylland. Untuk 6 terakhir Midtjylland, 5 menang 1 draw, sedangkan untuk 6 terakhir Brøndby 1 draw 5 kalah. Nah, di sini performanya Brøndby ini ya cukup buruk Wak. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak performanya Midtjylland main di home-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan terakhirnya Midtjylland ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wak performanya. Di sini dia menelan kekalahan itu cuma 3 kali. Sedang performanya Brøndby main away-nya 1 menang 4 kalah. Nah, sementara terakhirnya nih Brøndby ini sebagai tim away bermain di away sebenarnya cukup bagus Wak. Di sini dia ya acak adutnya 6 kali kekalahannya. Nah, berarti dia performanya lagi menurun. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandotnya kan handicap Midtjylland yang por Brøndby 1 sama 3/4. Kalau ditanya fronternya 2,5 sama 2,3/4. Nah, di sini purannya lumayan besar juga Wak di 1 sama 3/4-nya. Untuk head to head terakhirnya di situ berakhir skornya 1-3 dengan Midtjylland ngebante. Wak yakin di sini Midtjylland sebagai tim tuan rumah dia nggak bakalan tumbang. Ya mentok-mentok selisih 2 pun bisa terjadi. Di sini Wak itu pasang di pur di 3/4-nya. Dilihat dari odds di 1,74-nya. Kalau ditanya fronternya, Wak di sini pasang di over di 2,5-nya. Prediksi Wak di sini bakalan 3-1 juga Wak dengan oleh Midtjylland. Oke Wak. Lanjut Wak ke Tottenham melawan Arsenal. Di klasemennya, Tottenham ini peringkat ke-5 dengan poin 62, sedangkan Arsenal ini peringkat ke-4 dengan poin 66. Nah, Arsenal ini mau mengamankan posisinya Wak, ke posisi 4-nya untuk tiket ke Liga Champions-nya kan di musim depan. Untuk dilihat dari head-to-head kedua tim, di sini 3 kali kemenangan untuk di Tottenham, 2 kali kemenangan untuk di Arsenal. Nah, di babak terakhir Wak bisa lihat sendiri. Di kandangnya Tottenham di sini dia berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Ini pun di pertandingan di persahabatan kedua tim, ya kan? Nah, di Liga Utama Inggrisnya nih, di Premier League Inggrisnya, Arsenal ngebanting di kandangnya sendiri dengan skor 3-1. Untuk 6 terakhir Tottenham 3 menang 2 draw 1 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Arsenal 4 menang 2 kalah. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Tottenham ini ada 4, sedangkan di Arsenal cuma 2 dan 1 yang masih dipertanyakan untuk di Arsenal. Untuk performanya Tottenham di home-nya 4 menang 1 kalah. Dan terakhirnya nih Tottenham ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wak di sini performanya. Ya, apalagi Tottenham ini sebagai tim tuan rumah yang suka ngebante. Tapi di sini dia menelan kekalahan itu cuma 4 kali. Untuk performanya Arsenal main di away-nya 3 menang 2 kalah. Dan terakhirnya nih Arsenal ini sebagai tim tamu bermain di away-nya sebenarnya cukup bagus. Di sini dia menelan kekalahan itu 3 kali melawan Southampton, Crystal Palace sama di Nottingham. Ini pun beda liga. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandotnya kan handicap Tottenham yang por Arsenal 1/4 setengah sama lek-lekan. Kalau ditanya fronternya 2,3/4 2,5 sama 2,4. Nah,
Seperti yang awak bilang tadi, Arsenal pasti mengamankan posisi klasemennya. Ya walaupun di sini Tottenham itu sebagai tim tuan rumah agak cukup bagus performanya, Pak. Di sini Wak itu pasang di Arsenal ditahan di setengahnya. Kalau ditanya fronternya, Wak di sini pasang di under di 2/3/4-nya. Prediksi Wak di sini bisa terjadinya imbang, Wak. Oke, Wak. Lanjut, Wak, ke pertandingan terakhir, Real Madrid melawan Levante. Di klasemennya, Real Madrid ini peringkat pertama, jelas dengan poin 81. Nah, ini dia sudah juara ya, Wak, di La Liga Spanyolnya. Sedang Levante ini, nih, peringkat ke-19 dengan poin 29, masih di zona merah. Untuk dilihat dari head to head kedua tim, di sini 2 kali kemenangan untuk di Real Madrid, 2 kali kemenangan untuk di Levante, Wak, dan sekali berakhir imbang di kandangnya Levante. Untuk 6 terakhir Real Madrid 4 menang 2 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Levante 3 menang 1 draw 2 kalah. Nah, gitu juga, Wak, sumber tidak yang satu lagi. Nah, di sini, Wak, ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain untuk di Real Madrid ini cukup banyak, Wak, sedangkan di Levante ini cuma 5. Untuk performanya Real Madrid main di home-nya 3 menang 2 kalah, dan terakhirnya nih, Real Madrid ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus, Wak, performanya. Di sini dia 2 kali kekalahan tuh melawan Barcelona sama Chelsea. Ini pun beda liga. Untuk performanya Levante main di away-nya 1 menang 2 draw 2 kalah. Dan terakhirnya nih, Levante ini sebagai tim tamu bermain di away-nya sebenarnya cukup ya acak adut sini sebenarnya, Wak. Di sini dia menang sebanyak 2 kali dan 2 kali berakhir imbang. Nah, gitu juga, Wak, pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot yang handicap Real Madrid yang power, Levante 1/4 1 sama 1,5. Kalau ditanya fronternya 3/4 3,5 sama 3. Nah, untuk head to head terakhir hampir sama-sama imbang, ya kan? Apalagi di sini Real Madrid itu udah juara, tuh apalagi dia bermain. Apalagi pemain intinya pasti fokus ke Liga Champions-nya. Itu pasti. Untuk di pasaran di sini, Wak, dilihat pasaran 1/4-nya. Di sini Real Madrid itu bisa menang, tapi selisih 1. Dilihat dari pasaran satunya di 1,71-nya. Di sini Wak itu pasang ditahan di Levante 1,5-nya. Kalau ditanya fronternya, Wak di sini pasang di under di 3,5-nya. Prediksi Wak di sini skor itu 2-1 dimenang oleh Real Madrid. Oke, Wak. Nah, Wak, itu dia tim terakhir yang Wak prediksikan. Jadi, kalau sobat-sobat Wak sate dengan Wak ya kalian boleh ambil, ikut Wak. Kalian pilih-pilih lah yang sate dengan Wak. Kalau nggak, kalian laga pun nggak masalah. Yang penting di sini main, Wak, harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa, itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bet. Dan utamakan prediksi sendiri. Oke, Wak undur diri dulu. Maaf, Wak ada salah kata. Kalau mau tahu info single bet atau info liga lainnya, bisa ke FB Wak ataupun ke warung Wak taruh di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support channel Wak. Salam, yang penting yakin.